Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Dwi Priyanto, SM Sarjana Pendidikan, selaku mentor seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang kami hormati Ibu Pramesti Anggororeni Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada seminar hari ini, serta rekan-rekan peserta seminar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir bersama dalam kegiatan seminar ini. Saya selaku moderator akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Semoga kegiatan ini membawa lancar dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki inti acara, yaitu pemaparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Yang akan dipersembahkan oleh Ibu Pramesti Anggororeni Sarjana Pendidikan dengan judul The Magic English Book, alat bantu pembelajaran klasikal bagi murid low vision di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Kepada beliau Ibu Pramesti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Berikut adalah biodata saya. Nama Pramesti Anggororeni Sarjana Pendidikan dengan nomor induk PPPK 1986 12 16 2024 21 2006. Tempat tanggal lahir Surakarta 16 Desember 1986. Alamat di Jalan Sri Gunting 7 nomor 28 Manahan Surakarta. Unit kerja di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Judul dari laporan yang saya ambil di kesempatan ini adalah The Magic English Book, alat bantu pembelajaran klasikal bagi murid low vision. Latar belakang dari penulisan laporan ini, yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK dilaksanakan sebagai wujud membentuk ASN yang memperhatikan nilai-nilai dan etika sebagai ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, di kelas 7 SMP Negeri 12 Kota Surakarta tahun ajaran 2024-2025 terdapat satu murid berkebutuhan khusus dengan low vision. Maksud dan tujuan dari laporan ini, untuk maksud laporan yang pertama, memahami pengetahuan, sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya adalah yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan yang ketiga, pengaktualisasian nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi yaitu dimulai dari tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan 20 Juni 2025. Tempat pelaksanaannya
terbagi menjadi dua. Di awal orientasi, kami melaksanakan orientasi dengan LMS Soloasis. Kemudian dilanjutkan dengan orientasi tempat kerja di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini, Kota Surakarta memiliki beberapa misi. Misi dari Kota Surakarta yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi yang selanjutnya yaitu memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan misi yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun visi SMP Negeri 12 Kota Surakarta yaitu terwujudnya sekolah ramah yang berbasis budaya nasional serta lulusan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berbudaya lingkungan. Untuk mewujudkan visi ini, SMP 12 Kota Surakarta memiliki 9 misi, yaitu yang pertama, mengembangkan sekolah ramah yang berbasis budaya nasional. 2. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang ramah lingkungan. 3. Menanamkan jiwa nasionalis serta setiap warga sekolah. Yang keempat, mengimplementasikan kurikulum merdeka secara optimal. Yang kelima, mewujudkan partisipasi warga sekolah dalam pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keenam, melaksanakan pengelolaan yang mengutamakan pelestarian lingkungan. 7. Mengembangkan sikap spiritual. 8. Mengembangkan sikap sosial dan karakter secara terpadu. Dan yang kesembilan adalah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Untuk rencana kerja PPPK yang saya ambil, identifikasi isunya ialah di setiap tahun ajaran terdapat murid berkebutuhan khusus dengan keterbatasan low vision. Di tahun ini low visionnya memiliki jarak baca hingga 0 cm, jadi bukunya sampai menempel di depan mata. Kalau yang tahun sebelumnya low vision juga tapi masih berjarak sekitar 5 cm di depan mata. Jadi yang di tahun ini murid tersebut memang benar-benar tidak dapat membaca teks yang ada di papan tulis ataupun di layar LCD. Walaupun sudah di zoom sebesar apapun tetap tidak dapat membaca. Kemudian isu yang diangkat, kesulitan membaca teks di papan tulis bagi murid berkebutuhan khusus dengan low vision. Gagasan yang diangkat yaitu The Map Magic English Book, alat bantu pembelajaran klasikal bagi murid low vision di SMP Negeri 12 Kota Surakarta. Jadi tampilan bukunya seperti yang nampak pada layar, buku aslinya seperti ini. Ini hanya bagian sampulnya saja yang mendapat sentuhan digitalisasi, tapi di dalamnya sebenarnya berasal dari buku tulis. Untuk langkah pelaksanaan penggunaan buku ini, awalnya
Kami melakukan pengamatan terhadap murid berkebutuhan khusus low vision dengan menanyakan cara belajarnya di tingkat sebelumnya. Jadi waktu di SD cara belajar di kelasnya bagaimana? Ternyata waktu di SD itu belajarnya dengan didikte oleh gurunya. Nah, karena saya mengajar bahasa Inggris, maka jika didikte sepertinya menjadi hal yang sulit, mengingat bahasa Inggris itu tulisan dan cara membacanya berbeda. Jadi kalau saya dikte suatu kata dalam bahasa Inggris, sama saja saya harus mengeja per kata atau mungkin per huruf. Jadi harus dieja ABC begitu. Di kelas 7 pembelajaran bahasa Inggris kan masih dimulai dari nol, dari awal. Jadi sebagian murid SMP 12 Kota Surakarta itu belum pernah belajar bahasa Inggris. Maka di kelas 7 memulainya dari nol. Kemudian setelah mengetahui cara belajarnya di SD, saya merencanakan materi yang akan dituliskan di papan tulis ataupun yang ditampilkan di LCD. Kemudian yang akan saya tulis itu atau saya tampilkan, saya tulis di buku tulis tadi, yang kemudian saya sampuli menjadi MEB, Magical English Book. Nah, ketika sudah ada kesamaan antara yang ada di papan tulis dengan yang ada di map, maka ini akan membantu murid tersebut bisa membaca apa yang saya tulis. Jadi kalau saya menjelaskan menggunakan teks di papan tulis, dia bisa membacanya dalam map, gitu. Harapannya dia akan memahami apa yang saya katakan. Di akhir pembelajaran semester ini, ternyata setelah menggunakan map, anak tersebut dapat mencapai nilai di atas KKM asli dari hasilnya sendiri. Jadi di nilai akhir itu dia berhasil memperoleh capaian nilai 77. Untuk rencana kerja jangka menengah yang akan saya laksanakan masih terkait dengan map tadi. Di tahun 2025 ini saya ingin membuatnya menjadi lebih rapi dengan dicetak komputer, karena ketika sudah dicetak secara rapi, maka lebih mudah dibaca oleh anak tersebut. Kalau masih tertulis, mungkin tulisan tangan terkadang kurang rapi atau ada coretan. Tapi kalau sudah menggunakan cetak komputer, pastinya keterbacaannya pun akan meningkat. Di tahun berikutnya, di 2026, saya merencanakan membuat puzzle untuk filling in the blank. Misalnya pada materi simple present tense, biasanya anak-anak diminta untuk mengisi bagian-bagian yang kosong. Maka kalau biasanya menggunakan puzzle yang ditampilkan di layar, kemudian kata-kata itu ditarik dan ditempelkan ke bagian yang rumpang, murid dengan low vision juga dapat menggunakan puzzle yang dibuat di dalam map. Jadi seperti mainan anak-anak zaman sekarang itu, di dalam buku ada kantong kecil untuk wadah puzzle yang akan dipasang. Seperti itu. Kemudian lembar kerja murid lebih lengkap. Jadi kalau yang saat ini lembar kerjanya masih terbatas, selanjutnya lembar kerjanya akan dibuat lebih lengkap. Di rencana kerja menengah di tahun yang keempat, map versi
e-book. Jadi tidak hanya dipakai oleh anak-anak low vision, tapi bisa juga digunakan untuk murid yang lainnya. Dan di akhirnya nanti map sudah ada cetaknya, sudah ada e-booknya, maka bisa digunakan bersama oleh murid low vision dan juga yang tidak berkebutuhan khusus. Seperti itu. Terima kasih. Demikian paparan saya tentang laporan dari hasil orientasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Pramesti. Terima kasih Bu Pramesti atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Berikutnya hadirin sekalian, kita dengarkan feedback ataupun masukan arahan dari Bapak Dwi Priyanto selaku mentor pada hari ini. Kepada beliau Bapak Dwi Priyanto, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator untuk waktu yang diberikan kepada kami. Setelah memperhatikan hasil pemaparan disampaikan oleh Ibu Pramesti, yang muncul pertama kali adalah rasa terkesan di dalam hati. Kenapa terkesan? Karena pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus itu hal yang sulit bagi guru mata pelajaran, karena secara teknis kita tidak dibekali apapun. Yang mendapat pembekalan adalah guru pendamping khusus, padahal di sekolah kita tidak ada guru pendamping khusus. Kemudian yang jadi pemikiran saya, terutama yang menjadi subjek penelitian adalah anak berkebutuhan khusus, dan dalam hal ini hanya satu anak, ya, hanya anak. Dan saya sudah memperhatikan anak ini yang berkebutuhan khusus dan low vision ini. Terus terang saya juga prihatin, saya sempat berpikir pembelajarannya seperti apa nanti di dalam kelas. Dan saya bersyukur karena hari ini saya melihat secara langsung bahwa ternyata ada upaya khusus untuk anak yang ternyata sangat membutuhkan pembelajaran yang bermanfaat bagi anak ini. Dan inilah yang membuat saya terkesan terkait dengan pemaparan tadi. Tadi sempat muncul di pemikiran saya apakah metode ini cocok untuk anak yang lain. Dan ternyata di akhir tadi saya mendengar bisa untuk anak yang lain, ternyata ya mungkin bisa diterapkan untuk kalau mata pelajarannya juga bisa, ya. Bisa gitu. Ini sangat besar manfaatnya bagi kita secara keseluruhan. Yang berikutnya hanya sedikit ini ada koreksi. Tadi di laporan itu ada beberapa kalimat atau kata yang menggunakan istilah asing. Tadi saya sempat lihat ada DMEB, Magical English Book. Ya. Itu magical atau magic, karena tadi ada yang magic, ada yang magical, mungkin hanya satu saja. Kemudian untuk penulisannya yang terkait dengan istilah asing itu ada satu tadi kalau tidak salah yang belum cetak mirip. Yang jelas pemaparan ini hasil ini juga bisa dijadikan best practice bagus sekali. Dan materinya nanti juga dibuat buku nih. Oke, ini bukunya. Tadi saya mendapat informasi terakhir tadi nanti akan dibuat dalam bentuk ketikan komputer gitu ya. Kita tunggu. Nanti saya juga ingin memanfaatkan itu. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dwi. Beri aplaus untuk Bapak Dwi. Terima kasih atas arahan dan tanggapan yang telah disampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berinovasi dan berkembang.
Para hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dwi selaku mentor dan juga rekan-rekan dan juga Ibu Pramesti selaku narasumber. Semoga ilmu yang kita peroleh membawa manfaat dan menjadi bekal untuk pengembangan diri kita di masa yang mendatang. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.